Begitu nutup pintu, mau ngunci pintu, ini kaca masih pecah nih, kaca utama. Cuman biarinlah pecah kaca, yang penting masih ada hordingnya tuh lapisannya. Yang penting pintu ketutup, gue kunci. Gue lagi masukin kunci ke lubangnya dari luar, mau gue kunci. Itu teman-teman masih diri tuh di belakang gue, di depan pintu, di luar. Masuk panjang. Terus gue denger kayak suara anak ayam apa anak itik gitu, putus-putus gitu suara. Tetep itu semua denger, cuman kagak ada yang berani gerak segala macam buat galian. Itu tembok di dalam kamar itu sering kedengeran suara gituan. Jadi kayak ada yang sengaja gebuk-gebuk tembok. Nah di situ lagi-lagi nutup pintu, mau ngunci pintu, ini kaca masih pecah nih, kaca utama. Cuman biarinlah pecah kaca, yang penting masih ada hordingnya tuh lapisannya. Yang penting pintu ketutup, gue kunci. Gue lagi masukin kunci ke lubangnya dari luar, mau gue kunci. Itu teman-teman masih diri tuh di belakang gue, di depan pintu, di luar. Masuk panjang. Terus gue denger kayak suara anak ayam apa anak itik gitu, putus-putus gitu suara. Tetep itu semua denger, cuman kagak ada yang berani gerak tuh. Bubur sumsum nyenye, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi nih bareng gua Bolot Waseso di dalam channel Circle Gaib. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Amin ya robbal alamin. Di dalam tema cemas gak kali ini, di sebelah gua udah ada narasumber yang akan bercerita tentang di mana narasumber gue ini pernah diteror di salah satu kontrakan. Langsung aja nih, buah kelapa batangnya kecil, kita sapa Bang Kancil. Assalamualaikum Bang Kancil. Waalaikumsalam Bang Bolo. Apa kabar Bang Kancil? Baik Bang. Kesibukan apa nih? Kesibukan masih seperti biasa, warawiri werwer Bang. Warawiri werwer. Iya. Oke. Nah teman-teman semua yang belum tahu Bang Kancil ini siapa? Bang Kancil ini juga salah satu kru dari apa Bang? Channel apa? Timur Misteri. Timur Misteri. Dan kita juga lagi pakai studionya Timur Misteri nih. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Kancil udah mau gua undang nih. Siap, di Circle Gaib nih. Siap. Oke Bang, kita langsung masuk ke ceritanya. Gue minta kisi-kisinya dulu Bang. Siap. Saat itu gue lagi ada sistem proyek dari senior, salah satu senior itu di daerah kawasan Jawa Barat. Nah dalam proyek tersebut mau nggak mau gue ngenes, gue cari kontrakan itu bersama teman-teman di saat turunnya hujan. Ya bulan itu memang dalam proyek itu perjalanan sampai kelar itu dihujanin kita setiap di kerjaan di lapangan. Kita ngontrak di salah satu yang mana kontrakan itu ternyata dikelilingin makan, dan kontrakan sebelah gua itu kan kosong. Itu tempat terjadinya mutilasi. Tahan dulu Bang Kancil. Oke, teman-teman dimanapun kalian berada, sebelum kita masuk ke cerita Bang Kancil, gue mengingatkan buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel Circle Gaib, dukung selalu channel Circle Gaib dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik dari Circle Gaib. Langsung aja nih, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke segmennya. Cemas gak? Cerita Masyarakat Gaib. Oke, Bang Kancil, siap nih? Insya Allah. Oke, boleh silakan Bang Kancil. Jadi gini Bang Bulot, saat di tahun itu gue lagi di rumah nih, tiba-tiba salah satu senior lama gue itu nelpon gue. Pas telepon bunyi, gue angkat, itu nomor nggak gue kenal. Gue angkat, halo assalamualaikum, Cil, gimana kabar lu? Kayak suara gue kenal nih. Oke baik Bang, lu siapa? Gue gituin. Gue Tapong Cil. Tapong. Ya Allah, gue bilang. Bang, gimana kabar Bang? Bang, bagi jalur lah Bang, gue udah lama nih di rumah. Gue bilang gitu kan. Dalam intinya
nganggur lah. Nanya kerjaan lah ya. Iya, bagi gue jalur bang, gue udah lama nih nganggur. Gue bilang, Pastil, gue butuh lo. Ini gue kasih nih tender ke lo. Nanti gue bermain lah sama dia. Gue dikasih tender, siap bang, gue bilang gitu. Apa tuh? Gue bilang gitu kan. Jadi sistemnya Cil, cuman penggalian, penancapan tiang rambu-rambu. Beberapa rambu lah gitu ya. Tiang rambu lah intinya, seperti tiang rambu di daerah kawasan Jawa Barat. Oke. Berapa orang yang buat gue kerain? Gue bilang gitu kan. Gue harus bawa pasukan kah? Gue bilang. Gue minta ini semua lu yang atur. Malam ini gue transfer setengahnya. Kedepannya bakalan gue bikin epic loh. Soalnya masih panjang nih kerjaan, masih banyak. Makasih banyak bang. Butuh berapa orang? Terserah lu. Lu cari yang biasa-biasa lu pakai. Gue percayain ini semua malam. Malam ini gue transfer. Buat keperluan lo sama temen-temen nih. Makasih banyak bang. Gue bilang. Udah dikasih kepercayaan. Nanti gambar gue kirim Cil. Siap. Titik-titik lokasi gue kirim. Siap bang. Gue bilang. Nah di situ gue langsung kebuka nih pola pikir gue soal kerjaan. Karena itu lagi-lagi soal kerjaan. Siapa? Gue bilang. Setelah gue putus telepon dari senior. Oke, gue bilang. Gue kabarin. Senior gue ini yang ngasih Alek bang. Sorry, bang Alek. Nah, gue ngabarin temen lama gue di Panjat Tebing, yaitu si Tapong. Tong, di mana lu? Di kosan PA. Kenapa? Ada kerjaan lu? Udah lama nih gue nih nggak sejalur sama lu. Ada Pong, cuman kerjaan kali ini berbeda nih proyek. Gimana? Gue ceritain, yang mana cerita ini gue dapetin dari senior gue yang ngasih tender bang Alek. Jadi Alek ngomong gini Pong ke gue, tap. Siap. Nggak usah lu cari selain gue. Ada anak-anak yang kemarin yang biasa lu pakai dari gue. Masih aktif Pong? Masih, kata dia. Terus sistemnya seperti apa? Ya ini kerja rodi, kerja borong, gue bilang. Jadi kerja malam, dari pagi sampai malam. Enggak, jadi kita kerja malam. Serah lu mau ngerjain jam berapa, yang penting kerja kita malam. Karena di jalan raya, gue bilang gitu kan. Kalau malam kan lebih luasa ngerjainnya gitu. Kalau pagi, siang, sore kan jalan raya kan penuhnya ini kan, kendaraan gitu kan. Dan takutnya kenapa-napa gitu kan. Terjadi yang hal tidak diinginkan. Berarti kita selama proyek ini berjalan kita di sana dong. Iya Pong, mau nggak mau atur aja dah. Gue bawa 4 orang, 4 sama gue, kata dia. Oh berarti berlima sama gue Pong, gue bilang gitu kan. Atur, kapan pertemuannya, ketemu di mana? Nah gue kasih janji. Udah pagi ini lo langsung angkut semua lo punya pasukan, angkut lo punya peralatan, gue tunggu di rumah. Pagi nanti nih, iya. Gue bilang gitu kan. Siap, kalau lu siap, lu ke rumah gue Pong. Jam berapa kita check out? Ya kisaran jam 8. Biasalah, jam Indonesia, karet. Masuk, datang tuh masuk ke waktu jam 9 lewat lah teman-teman ini. Nah, begitu nyampe, dia ngeluh-ngeluh alasan begini-gini, ya gue nggak mau urusan. Lagi-lagi ya gue nggak marah, itu udah hal wajar gitu kan. Kita janji jam segini, lewat waktu ya hal wajar buat gue. Udah ngopi di rumah gue ngobrol. Terus gua atur cara kerjanya. Jadi yang kerja lu nih Pong sama anak-anak. Kalau gue paling di lokasi gue cuman moto-moto lu dong untuk gue kirim ke Bang Alek dokumentasi tersebut. Ya yang penting ada lu lah di sana, kata dia. Jadi kita nggak kelaparan. Bagus, gue bilang gitu. Berangkatlah kita itu menggunakan mobil carry bag. Saat itu dalam proyek itu kita dikasih 1 unit mobil nih dipinjemin dari kantornya Bang Alek. Dia ambil mobil, diambil mobil sama temannya Alek, gue kasih alamatnya. Nah kita berangkat tuh, kisaran jam 10 lewat kita berangkat dari Jakarta menuju daerah Jawa Barat. Yang mana memang ini daerahnya cukup ke dalam, daerah-daerah pelosok lah Jawa Barat. Pedalaman lah ya? Iya, daerah-daerah pelosok lah dalamnya gitu, Jawa Barat. Sampai di lokasi itu kisaran kita udah, kan karena kita ngelewat tol ya, karena lost bag itu. Kita pada di bak semua tuh, carry bag. Kita kejebak macet lah segala macam. Di perjalanan kita udah dihujanin Bang. Yang mana kita punya tas nih isinya salinan itu kita taruh di mobil carry itu di dalam, di jok depan.
Jadi semua pada di ngeriung aja di bak tuh sama perabotan pecah belah lah buat kita kerja di lapangan, yang linggis lah, inilah itulah gitu kan. Terus kita beli bahan di perjalanan juga, makan waktu juga tuh di material buat keperluan di kerja nanti di lapangan, kayak seperti pasir, split. Sistemnya kita main karung-karung aja gitu. Nah, sampai di lokasi daerah tersebut, tempat penancapan tiang rambu itu kisaran jam 11 apa gitu kita sampai sana, jam 11 malam. Nah itu nggak langsung kerja kita bang. Di pinggir jalan gue langsung komunikasi sama senior gue yang ngasih gue tender ini. Gue lihat di HP, di WA itu udah kebuka tuh, udah dikirimin. Ini gambar sebagian udah gue kirimin Cil, sisanya nanti nyusul gue antar langsung ke lu. Siap bang. Pas gue buka di WA gue gedein, oh ini titik-titiknya. Terus gue lihat di GPS. Nah nggak taunya jarak pemasangan pertama, tiang pertama dengan tiang-tiang seterusnya itu jaraknya kurang lebih bisa sampai 100, bahkan bisa 150 meter jarak jauhnya dari penancapan tiang pertama ke tiang-tiang berikutnya. Terus seperti itu. Nah gua atur itu, Pong, ini titiknya. Sekarang lu lihat kita ada di mana. Kalau di sini ada penggalian, ya kita gali, kita tancepin tiang-tiang pertama dan seterusnya, kata Tapong. Dari sini kita mulai. Oke. Itu kita udah ngisi amunisi lah tuh. Itu udah lepek-lepekan bang. Jam 10 lewat udah lepek-lepekan. Kita ngisi amunisi dulu. Kita makan, bla 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 sama temen di rumah makan. Baru deh tuh kita mulai kerja tuh. Ngerokok aja kita sampai ke pinggiran karena hujan tuh bener-bener dahsyat. Deras banget lah ya. Iya bener-bener, maksudnya bener-bener gede banget lah gitu kan. Campur gluduk lah apa gitu di malam itu. Itu malam pertama kita di lapangan. Tapi tetap kita paksain kerja karena udah terlanjur basah gitu kan. Udah sikat aja. Nah kerja. Kisaran penancapan tiang-tiang pertama kali kerja itu sampai kali di pertengahan dekat 100 bang. Di 70-80 lah. Tiang itu sebanyak itu udah kita tancepin. Nah ini dari rombongannya Tapong ini, tim yang kerja ini ngeluh. Setiap dia gali, gue foto, nancep tiang pertama, gue foto, gue kirimin ke Bang Alek. Nilek, dokumentasi lah intinya. Nah di situ dari beberapa temannya ada ngeluh, yaitu si Jawa. Ya si Jawa saat itu. Bang, nggak kuat nih gue nih. Udah pada kagak enak badan. Dihujanin dari jalan gitu kan, dari berangkat. Ya emang udah harus istirahat sih. Itu kisaran jam 2 bang. Di jam 2 pagi itu bang, lagi-lagi Tapong negor gua, Cil, kasih bonus dulu lah buat anak-anak nih, buat istirahat. Selalu lah lo mau emperin di hotel Merah Putih kayak nggak jadi masalah, yang penting kita bisa merem dulu sejam 2 jam. Maksudnya zaman kita itu saat itu hotel Merah Putih itu julukan pom bensin bang. Jadi kita ngemper di pom bensin aja dulu juga nggak masalah gitu kalau kata Tapong. Ya gua nggak bisa begitu dong. Ya balik lagi gue sportif dong, karena lu udah ngasih kerjaan lu baik ke gue ya kan. Terus gue laporan gue juga bener, kasih Alek, ke senior gue yang ngasih gue kerjaan. Ya gue mikirin lu lah gitu kan. Kalau lu sakit kan gue juga ngerepot sama teman-teman lu. Udah gini dah, isi amunisi lagi dah, kita makan lagi dah, udah pagi nih dulu. Makan, nah lagi ngomongin soal tempat, tutup pelayan ini di tempat kita makan ini langsung negor kita frontal bang. Dalam arti frontal langsung tiba-tiba sok kenal gitu. Kang lagi nyari kontrakan atau ngemes untuk sementara. Gua sama Tapong sedikit bengong gitu, kaget. Iya mang, gue bilang gitu. Ada daerah sini kan, yang gue tahu itu pinggir jalan gitu kan, gelap gitu kan, masih jam setengah 2, jam 2-an lah. Ada daerah-daerah sini itu dari rumah makan ini nyebrang aja, nggak jauh ada gapura, masuk aja ke dalam, itu di perkampungan. Anjay, gue bilang titik nih, gue bilang gitu kan. Nah dari situ kelar makan, bla 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 bla, bayar, jebret. Nah itu kita nyebrang tuh, puter balik, naik mobil, tuh masuk ke gapura. Ternyata tuh turunan langsung terjal gitu bang, turunan. Tuh kiri kanan udah kayak entah kebun, entah hutan, gue nggak tahu deh tuh. Tuh turunan, ngelewatin kali. Tapi udah aspal jalanannya itu, cuman turunan cukup terjal bang. Nah sampailah kita di permukiman, di kampungan lah, perkampungan gitu. Nah gue nemu satu
pos, bisa bilang pos kamling lah ya. Pos ronda itu isinya ada beberapa petua di situ bang, di situ kisaran 6 orang atau 5 orang gitu. Nah salahnya gua karena mungkin kita udah capek gitu kan, udah lelah, di dalam mobil yang masih nyala nih di losbak itu, gue langsung assalamualaikum, Mang, permisi, mau nanya di sini ada kontrakan kosong gak ya? Ya buat gue sih emang itu nggak sopan banget gitu. Gue bukan turun dulu, nyamperin pelan-pelan atau salaman dulu gitu, silaturahim dulu. Nah di situ dia pada nengok doang, terus buang muka lagi, pada ngobrol aja begini di pos. Pas gue sadarin, apa salah gue ya? Si Tapong langsung ngikut gue, kampret, bukannya turun loh, ngomong baik-baik nih kampung orang. Astagfirullahaladzim, Pong, gue lupa, sorry. Gue turun deh tuh, dua mata Tapong, udah turun aja. Turun, gue jabat tangan, ngobrol-ngobrol, duduk tuh gue di pos. Nah pas di pos tersebut gue udah melakukan hal seperti itu, langsung dia pada balik badan tuh duduk bersila. Nah kalau begini kan enak ngobrolnya, langsung begitu dari beberapa petua itu. Mau kemana Jang? Mau nyari kontrakan, kita mau ngemes sementara, soalnya kita lagi ada pekerjaan penggalian di daerah sini, Mang. Nah salah satu dari yang di pos ini, petua ini, itu kebetulan RT di situ, Bang. Oh, RT-nya. Iya. Nah, ketika ngobrol-ngobrol buat nyari kontrakan, dia langsung nyodok tuh, motong omongan kita. Ya, pas banget. Saya punya kontrakan tuh, 02. Kata dia, 2 lagi. Kata dia, kalau nggak salah dia ngomong gitu. Nah, kan kebenaran tuh. Gue langsung ngejat dia dong. Berapa kira-kira, Pak, per bulannya? Uang sewanya? 600.000. Ya kalau kita saat itu, ya karena kita butuh sih malam itu ya. Cuman kalau kita pikir pakai cara nalar, itu ini di pelosok loh di perkampungan, nggak mungkin lah sampai 600 gitu kan. Dan kita belum tahu gitu kontrakan itu seperti apa gitu, karena itu malam hari gitu kan, udah mau dekat subuh lah. Dianterin sama dia, lihat aja dulu. Udah Pak, saya langsung bayar aja. Gua ambil tas di mobil, gue bayar itu 600 cash. Yakin nih nggak mau ditengok dulu, nggak mau dilihat dulu? Nggak apa-apa, udah, soalnya teman-teman udah kecapean, kita cuma numpang istirahat doang, bilas badan dari basah nih, dari kuyupnya hujan, bilas terus istirahat, udah butuh istirahat doang. Dan kita nggak tiap hari ada di rumah, paling malam doang karena lagi ada pekerjaan daerah sini lagi. Oh ya udah, kalau gitu saya bantu, saya pulang dulu, kalian tungguin di sini. Dia pakai payung. Ternyata di RT, pas gue dengar kabar di RT itu dia pulang ngambil kunci kontrakan, orang yang sekitar gue ini yang di pos ronda ngomong, bahwa bapak lain ini ngomong, itu yang punya kontrakan PRT di sini Kang, gitu. Wah enak dong berarti kan, dalam arti ya kita kalau apa-apa gampang gitu, karena dia PRT di wilayah tersebut. Oke lah, nanti selanjutnya saya ngobrol-ngobrol banyak sama PRT, gue bilang sekalian izin gitu kan. Ya udah, nanti tunggu dia dulu datang. Nah dia datang bawa payung, bawa kunci kontrakan. Ayo Kang, katanya. Udah kita semua, lah ini mobil taruh mana? Masa taruh jalanan nih Pak? Enggak nih, jalan lurus ke bawah, nanti ke kanan langsung lapangan, parkir di situ umum, kata dia gitu kan. Ada biaya parkir gak per minggu atau per bulan? Nggak ada, di situ bebas, kata. Lagi-lagi kan di RT gitu kan, bebas di situ buat umum. Akhirnya parkir ke situ. Nah dari tempat parkir kita jalan Bang, keluar lagi menuju pos. Keluar deh, nunggu di depan pos tuh pakai payung, diri aja bobo center. Ini ikutin saya aja semuanya, kalian ikutin saya. Pas itu jalan ngikutin dia, ada jalan setapak itu berpon blok, batu bata putih gitu, pon blok jalanannya. Kita ikutin sampai putus pon blok itu tanah tuh, tanah, cuman nggak debel, tanah bebatu-batu gitulah. Langsung belok kiri, kelihatan tuh madep jalan. Rumah 2 kontrakan lah, 2 petak kontrakan ini kelihatan. Itu dua-duanya kosong. Nah karena kita ya lagi-lagi dengan capeknya kita, lelahnya kita ya bodo amatan sama tempat gitu, jadi nggak lihat-lihat sekitar dulu. Dibuka pintunya, kalian yakin ini pilih dulu mau yang mana, mau yang kanan apa yang kiri? Udah yang kiri aja. Sama aja sih Pak, yang penting kan nanti dua-duanya kosong nih, saya pilih yang pojok sebelah kiri. Nah dibukain sama dia, ini mohon maaf sebelumnya kunci serepnya nggak ada ya, kata dia gitu. Oh ya udah Pak, ini saya jaga dengan baik kunci ini. Nah dibukain, silakan bla 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 bla. Nah dia bilang kwitansi besok pagi ya nyusul, siap PRT. Loh kok tahu? Itu tadi di pos pada ngomong bahwa bapak katanya
Bapak nih PRT sini gitu yang punya kontrakan ini, ya sebelumnya saya terima kasih banyak Pak gitu, udah dikasih tumpangan secara cepat gitu lah gitu kan. Pada akhirnya RT itu pamit lah, yaudah saya balik ke pos, hati-hati semua ya, selamat beristirahat. Kita masuk, biasalah kan laki semua tuh kan berlima, kita rebutan tuh ke kamar mandi tuh, tap, sampai semuanya udah pada bilas badan, kita pada telanjang dada hanya pakai celana pendek semuanya tuh. Nah itu kita numpuk di satu kamar yang mana itu ruangan 3 petak. 3 petak. Dalam arti 3 petak, lo buka pintu di depan pintu tuh, pas buka pintu dalam tuh ruang tamu, tengah kamar, trek lurus, retel L, kamar mandi, itu dapur sama kamar mandi. Di luar kamar mandi itu dapur. Ya cukup gede sih buat gua gitu. Nah, masuk ke kamar udah pada kelar mandi, kita dulu pada main game deh tuh. Dari HP masing-masing kita pada main game. Itu lagi seru-serunya, Bang. Nah, si Jawa ini melipir karena kita ya lagi-lagi cowok semua kan tuh dalam kamar berlima, teman pada iseng-isengan kayak gua kentut gitu kan, yang lain pada teriak-teriak, "Wah, kampret lu gini." Nah, pada akhirnya si Jawa ini melipir. Dia keluar ke teras yang depan pintu. Itu main di situ sendiri, asik deh tuh gitu kan. Nah, nggak lama nih, selang berapa menit atau setengah jam gitu, "Cil, Bang Acil, apa sih lu, Wak?" Gue di kamar ini, di tembok, ini langsung pintu keluar kamar. "Ngapa sih, Wak?" Gue bilang gitu, sembari main HP tuh gua. "Bang Acil, ngapa?" Gue bilang gitu. Pas dia manggil lagi, "Bang Acil," gue kesel dong, gue taruh HP gue tinggalin game gue, teman masih pada main tuh, tapong dan lain-lain. Gue bangun, berdiri, nggak pakai baju tuh, gue celana pendek semua. Gue diri depan dia ke ruang tamu. "Ngapa, Wak?" "Gue lagi main nih," gue bilang gitu. "Lu diri di situ ya, jangan ninggalin gue." "Kenapa sih? Lu mau jahil ya?" Gue bilang gitu. "Kagak, udah lu diri di situ." Dia taruh HP-nya di bawah, dia bangun. Jadi kita udah dapat bonus di kontrakan itu, Bang. Kita dikasih gorden, ya udah ada gorden lah gitu. Di kontrakan ini udah ada gorden, tapi lapisan gorden yang putih tuh, bebayang itu, tembus pandang itu yang bolong-bolong, yang kayak saringan tuh, kayak kelambu gitu. Itu dikasih gorden putih gitu. "Lu tunggu sini, Bang, jangan ninggalin gua, awas lu ninggalin." "Iya, ada apa sih, lu mau jahil?" "Enggak, udah lu tunggu sini." Ditaruh HP, dia bangun dari duduknya. Tuh tiba-tiba langsung dibeset tuh gorden sama dia. Langsung ditarik, dilebarin gitu, maksudnya dibuka lebar kaca kita, kaca kontrakan. Anjir. Itu yang gue lihat berdua sama dia, sosok perempuan cewek, jubah putih, rambut panjang, Bang. Itu duduk nyamping di teras luar begini, rambut semua, Bang. Itu langsung berdiri, tiba-tiba dia kayang. Itu langsung lurus saya dalam kegelapan di depan rumah kontrakan yang kita tempatin. Itu nyata, Bang? Itu real. Gue sampai berbalik itu, gue nabrak kusen pintu ini sendiri, kontrakan yang kita tempatin sendiri. Itu main duluan sama si Jawa. Jawa juga sampai teriak-teriakan lah, habis gitu frontal. Tuh anak-anak pada kaget, tapong. Pada akhirnya tapong di sini yang paling kasar, gimana ya? Kasar lah sama teman-teman gitu bahasanya. Dia taruh HP, tuh gue tonjokin lu pada lo, kampret lo, kata dia, bla 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 bla. Dia bilang, udahlah, lu jangan pada bercanda, lu jangan pada orang gila lu. Kita lagi di kampung orang ini, jangan berisik. Pong, serius ini mah. Gue ngeliat sosok cewek itu pakai jubah putih, kayak baju putih, rambut panjang. Itu pas si Jawa buka hall gorden itu, dia berdiri langsung kayang ke belakang. Itu jalan dalam kegelapan di luar itu depan pintu. Tapi langsung ambil HP, ambil tas lempangnya, cabut, nggak beres lu berdua. Cabut, gue udah nggak bisa tidur kalau kayak gini. Kita pakai jaket, pakai sweater lah, jaket lah, segala macam, pakai kaos. Kita langsung pada cabut, bawa tas masing-masing. Bawa tas lempang tuh, yang mana isinya tuh keperluan lah gitu, kayak dompet segala macam. Tapi tas pakaian mah kita tinggalin di kontrakan. Pas keluar dari rumah, mau nutup pintu si Tapong, itu ngelihat anak kecil dari dapur, karena trek lurus dari pintu utama nih ke dapur trek lurus. Baru retel L yang gue bilang itu kamar mandi. Itu dari dapur. Jadi wastafel yang tinggi sepinggang kita dah kalau kita diri, wastafel cuci piring tuh. Itu kayak anak kecil duduk gini-gini kaki nih. Uncang-uncang. Pas Tapong lagi nutup pintu, kita pada diri di luar pintu, rame-rame tuh berempat.
Tapung baru mau nutup pintu nih, udah nyabut kunci dari dalam lubang pintu. Itu anak kecil loncat dari wastafel, lari ngejar Tapung dengan penuh darah palanya. Nah dari situ Tapung langsung refleks, digabrukin pintu, kaca utama tuh pecah. Cuman kita dari situ dengar suara pecahan kaca sama gabrukan pintu, udah kagak, pikiran kita udah nggak kemana-mana, sugesti kita udah lari aja. Berantakan lah ya. Berantakan. Dan tuh di situ Tapung yang bilang, kita keluar bareng-bareng, pada pegangan kan, pegangan baju masing-masing, jaket gitu, teman-teman udah pegangan pada. Si A megang gue, si B megang ini gitu kan, pada pegangan. Lo kalau ada yang kabur, ninggalin kita, nakut-nakutin kita, gue tonjok ntar lo gini-gini gitu bahasanya si Tapung. Begitu kita udah pada di luar, mau nutup pintu, itu dari wastafel lagi mainin kaki begini nih, lagi duduk di pinggiran wastafel, loncat langsung ngejar si Tapung. Buru-buru ditutup, pecahlah kaca kontrakan itu. Di situ kita langsung refleks, lari semua, sadar termasuk si Tapung, lupa nutup pintu udah. Pada akhirnya cuma digabrukin entah tutup entah enggak, kita lari ke pos ronda yang ada di depan. Kita ngos-ngos di situ. Kebetulan ada beberapa orang lagi tuh masih di situ, termasuk Pak RT. Loh, kata mau istirahat, kok malah keluar dari kontrakan? Masih hujan nih, gitu kan. Percuma dong bilas, percuma mandi, basah lagi. Bodoh amat, gue nggak mau tahu. Itu bahasa Tapung. Langsung numpang duduk. Gue numpang duduk gila, gue langsung begini baru nyampe sama teman-teman. Gue pikir tadi teman gue ini dua bohong, ternyata emang bener. Sekarang saya mau tahu dong, langsung begitu dia dari ngomong gue langsung, saya mau tahu dong Pak RT, itu kontrakan kosong udah berapa lama? Pak RT bilang sembari narik napas tuh, kayaknya hitungannya mah kurang lebih itu udah 2 tahun 3 tahun ke depan kosong. Cuman setiap seminggu sekali, seminggu 2 kali dipel sama ibu RT nih, istrinya Pak RT sama istrinya dipel, dibersihin lah ya. Makanya dikasih gorden. Itu langsung kan balai tuh pos ronda kayak rumah panggung gitu, digebrak tuh sama Tapung. Pantes aja Pak RT ceritain gini. Nah itu gimmick muka bapak-bapak yang lain, kayak ada yang disembunyiin malam itu bang. Cuman nggak berani ngomong, mungkin entah karena ada Pak RT atau gimana gitu ya. Nah udah ngobrol-ngobrol, ya itu karena aura capek kalian kali, karena kerja di jalan semalaman suntuk, apa bawaan sugesti dari luar kata Pak RT gitu. Ya bisa jadi sih Pong, langsung gue tengahin biar Tapung nggak terlalu kurang ajar bahasanya kan, ke petal-petal situ. Bisa jadi sih Pong, bukan masalah tempat juga, dan kalau tempat namanya kosong lama ya wajar lah. Ya intinya ya kita nafsi-nafsi aja sih Pong gitu. Cuman tadi ke bawah sugesti takut parah sih emang gitu kan gue. Ya nggak bisa begitu loh Cil, gila lo, gini langsung ngomong bla 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 bla. Gue stop di situ. Kebetulan depan pos itu ada warung gubuk gitulah, rumah-rumah warung gubuk gitulah, kayak warung-warung kalem sidul tau gak lo bang? Iya. Emaknya sidul tuh warung. Bilik gitu maksudnya. Iya kayak bilik begitu, kayu, tiang-tiang balokan doang. Dia lagi buka kunci gembok pintu warung tersebut. Pas dia masuk, gue dengar suara gemuruh di situ. Gue tanya sama bapak itu, Pak RT dan bapak-bapak lain di pos, Pak kalau di depan pos itu, pos ini itu warung, itu rumah atau warung? Itu warung, Kang, warung nasi uduk, dikit lagi buka. Tuh udah datang ibunya kan gitu kan. Nah gue samperin tuh, pas lagi buka warung, Assalamualaikum, salam. Nek, ini warung nasi uduk ya? Udah buka belum? Lagi bikin adonan gorengan, kalau nasi uduk mah udah buka. Udah ada nasinya gitu, udah jadi gitu. Cuman baru nasi doang, belum ada lauknya, belum ada gorengannya, cuma nasi, bihun gitu. Bukan bihun sih, mie goreng kayak mie goreng gitu lah, campurannya sama kerupuk lah gitu. Ya udah, nggak apa-apa gorengannya mah nyusul, yang penting sarapan dulu. Udah ngilangin keselnya Tapung, kekecewaannya Tapung, ketakutannya dia. Gue giring lah bersama teman-teman ke warung itu. Udah nongkrong di situ aja. Nah tuh beberapa bapak itu gue tawarin teman Pak RT di pos. Pak sini aja ngopi bareng, nyeduh kopi. Kebetulan dagang kopi. Nah ngobrol. Nenek ini kayak ada yang mau diomongin. Emang tinggal di mana? Kayaknya nenek baru lihat, kata ibu ini. Itu di kontrakan yang punya Pak RT yang 2 kontrakan kosong. Dia lagi goreng bakwan atau tempe gitu. Langsung nengok kayak orang kaget. Wajah si nenek ini langsung begitu. Terus bapak-bapak yang ada di situ,
Ini kopi enak nek mak katanya, ini kopi enak mak. Tumen-tumenan pagi-pagi apa baru buka ya gitu. Mengalihkan pembicaraan. Nah di situ gue udah ngawur, pikiran gue bang, sugesti gue udah kemana-mana gitu dari orang-orang kampung setempat. Cuman teman-teman ini termasuk si Tapong nih, kagak ada yang paham, kagak ada yang bisa ngelihat gitu dari cara-cara mereka gitu, mukanya, tutorial kata-katanya gitu kan. Aduh, ada apaan ya? Udahlah mungkin perasaan gue aja gitu. Udah lanjutin makan gorengan sampai ada matang, baru panas kita tiup-tiupin deh tuh, kita potek tiup-tiup makanin. Masuklah di jam 5:30, ya bisa jam 6 lah ya. Masuk jam 6 pagi, nggak ada yang tidur tuh dari malam. Sampai hujan masih ada hujan, cuman gerimis, tapi masih deras tuh gerimis. Udah banyak anak sekolah, cuman pada nyeker nggak pakai sepatu, sepatunya di tas, digulung celananya. Gue liatin bawa payung, pada ngomong Sunda. Aduh, enak banget ya tinggal di kampung. Karena pedalaman ya. Gitu. Lagi-lagi karena hujan, masih gerimis deras, dia jadi sepatunya takut basah, ditaruh di tas. Dia bawa payung, pada ngobrol, 2-3 orang jalan depan warung nasi tuh, ngomongnya bercanda anak kecil loh, bahasa Sunda gitu lah. Aduh, gue bilang enak banget ya tinggal di kampung, gue bilang gitu. Kayak rapat gitu pertemanannya. Nah masa-masa kecilnya enak banget kayaknya gitu. Nah udah begitu, Tapong langsung bilang, Cil, udah nggak kuat gue, nyerah nih mata gue, fisik gue udah nggak enak kan, daripada sakit, paksain tidur aja udah pagi. Oke. Siapa yang takut ya kan, kasarnya udah pagi nih, udah terang. Berangkatlah kita tuh, habis bayar nasi uduk, kopi segala macam. Bapak-bapak yang ada di pos udah pada pulang duluan. Kita disetak di warung itu ya nunggu pagi, intinya berlima. Terus disambut sama ibu-ibu yang pada belanja. Pada lihat-lihat, ya bingung kali orang mana gitu kan. Nah akhirnya Tapong nganjurin balik kanan untuk ke kontrakan. Oke bang, gue bilang bayar nasi uduk, kopi segala macam, kita cabut pamitnya, kita ke kontrakan deh, mau istirahat, mau tidur. Orang-orang kerja, kita mah tidur aja pagi, ntar kerja kita malam. Emang kerja apaan? Ini penanjapan tiang rambu lah, seperti itu nih bisa dibilang, di pinggir-pinggir jalan di daerah sini. Oh gitu, emang asal dari mana? Jakarta, bla 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 bla. Berangkatlah kita dari warung ke kontrakan. Kita hafalin dong jalannya kan, dari posta sampai ketemu jalur pohon blok itu, dan putus jalur pohon blok itu gue masih kurang paham karena ngantuk, sugesti gue udah sama Tapong. Gue di depan, Tapong agak di belakang pundak gue lah gitu, bermain HP, cuman gue ngapalin jalannya lah gitu. Masih ingat pas putus jalur pohon blok kan tanah tuh bang, yang gue bilang lurus sedikit nggak jauh langsung belok kiri tuh kontrakan. Tuh Tapong langsung narik baju gue nih, jaket gue ditarik sampai gue HP juga hampir jatuh. Apa sih lu? Masih ya lu jahil? Gue sampai parah tuh, gue ngambek parah tuh pagi itu. Di jalan gue sambil main HP. Ditarik, main tarik gitu kan, kaget, untung HP gue nggak jatuh, hampir jatuh gitu. Apa sih lu? Gue bilang, masih ya lu jahil? Gue bilang, udah ngantuk juga. Lu lihat depan lu, tetangga kita siapa? Tuh pas gue lokit bang, pas gue lihat tuh makan ngelilingin tuh kontrakan, yang mana tuh atap kontrakan gua asbesnya tuh kan, 2 kontrakan nih dempet, asbes itu kan jadi satu tuh, ditopiin tuh sama bambu, pohon-pohon bambu hijau yang besar-besar bang, jadi kayak lorong gitu, kayak mulut gua. Pas gua lihat, anjir, Pong ini yang semalam kan Pong, gua bilang. Ya iyalah, ini jalurnya lu lihat. Ini yang tempat kita malam di sini dianterin nama punya kontrakan, yang tempat kita semalam lari juga dari kontrakan. Lu lihat tuh depan kontrakannya. Lu, iya Pong. Duh, gimana Pong? Udah kalau malam tidur di mana kita terserah lo. Ini buat pagi aja orang udah dibayar. Gue nggak berani, kayak nggak kuat kayak begini. Tuh tetangga kita kontrakan kuburan Bang. Tetangga kontrakan kita nih, kontrakan tuh kuburan semua. Jadi sekeliling itu kuburan semua. Kuburan umum, kuburan ya bisa bilang kuburan lama lah gitu kalau kata orang situ sih. Pas kita pahamin, ya itu kuburan lama. Yang mana ya itu makam lama Bang. Dan nggak boleh lagi makam di situ. Jadi udah ada tempat yang baru gitu, lebih luas, lebih gede gitu space-nya, tanahnya. Jadi itu kuburan semua. Dari samping tuh semua retel tuh ke belakang tembok dapur gue tuh kuburan, yang mana tuh asbes kontrakan yang gue tempatin tuh jadi satu kan, dari 2 kontrakan tuh jadi satu asbesnya. Itu ditutup sama kayak topi aja gitu, bambu Bang, pun bambu hijau.
yang udah gede-gede banget tuh bambu-bambunya. Horor juga nih Pong, pantesan begini-gini. Gue langsung ngomong sih tuh, poin gue ngomong pagi itu, udah tidur aja, gue udah capek, pusing gue sama ini semua, muak gue, ada dia. Masuk, baru sampai depan pintu tuh kayak kena angin goyang. Kata si Jawa, men, udah pagi, masih kita disengin sama Tapong, dikeplak tuh kepala itu pakai inian sweaternya dia tuh kan, ditaruh di pundak tuh, dia kan lapisan pakai kaos, digeplak itu palanya, biasa bercanda itu. Kampret, angin tuh kayak orang kagak jadi ketutup, semalam gua abrukin gitu. Wah ini kaca udah pecah, lu gimana tanggung jawab entah. Udah urusan nanti lah, tidurnya dulu. Tuh kaca pecah kita antepin aja. Cuman pas udah pada masuk ke kamar, tuh gue beresin sama si Jawa. Gue pinggirin lah biar nggak nancep ke kaki kita lah gitu kan. Auran dari beling itu. Nah mereka pada masuk, Tapong semua udah langsung pada istirahat ya Pak. Tidur yang mana? Bantalnya tuh tas kita masing-masing. Tidur, tutup pintu, tidur. Gue cuman minggirin ke pinggir, bling-bling itulah gitu biar nggak berantakan. Tidur nyenyak, bangun-bangun kisaran jam 3 atau jam 4 sore gitu. Itu gara-gara si Jawa kebelet mau buang air kecil. Cil bangun. Ayo apa sih Wak? Tuh Tapong matanya masih merem nih, digoyang-goyangin sama Jawa, cuma nunjuk dong suruh keluar. Gitu kan. Jadi kalau lu butuh apa-apa, lu keluar, lu mau boker kayak lu mau kencing gitu kasar, lu keluar deh gitu kan. Kalau lu nggak berani ke kamar mandi. Nah Jawa mungkin udah kebelet banget nih gitu kan, mau buang air kecil. Dia bangun, langsung dari kamar tuh langsung keluar ke kamar mandi. Itu di dalam kamar mandi, pintu ditutup, kemudian dia lagi buang hajat kecil. Itu keran di wastafel luar tuh nyala sendiri, terus diketutup, nyala sendiri ya. Terus begitu lagi dia ngerojoknya tuh keteng, karena wastafel di kontrakan itu kayak aluminium gitu Bang, jadi kayak seng, kadang kan suara jatuhnya air. Nah pikiran si Jawa di dalam kamar mandi nih, gua atau yang lain gitu udah bangun terus cuci muka, karena di dalam ada dia tuh di kamar mandi. Nyantai dia, udah kelar urusannya di kamar mandi, dia keluar tuh cuman nitik doang 3 kali, sisa air dari lubang mulut keran, tapi keran itu udah posisi ketutup, udah nggak kebuka. Dia lihat tuh keran nih kagak ada ceplakan kaki apa gitu, terus wastafel pinggirannya nggak ada yang basah gitu. Kalau cuci muka kan pasti berantakan kita kan, kemana-mana auran puncratan cipratan dari air tersebut. Dia ke kamar, semua tidur pulas kita orang. Woi, di depan kusen nih, pegangan kusen pintu kamar, dia teriak si Jawa, pada ngerjain gua lo ya, udah pagi emang gua takut, udah sore emang gua takut gitu kan. Itu kisaran jam 2:30 lah, jam 3 gitu. Udah sore emang gua takut gitu deh. Nah gua bangun itu, apaan sih lu berisik tuh ya, gua bilang. Udah lanjut tidur, gua bilang. Lapar lu, nih duit nih, gue bilang gitu kan. Lu cabut dah ke depan dah, lu cari makanan dah, gue bilang. Ntar anak-anak bangun jadi udah ada makanan. Gue jadi ini semua mau gue, barang aja Bang ada dia gitu kata si Jawa nih. Ayo lu bangun temenin gue, kalian kita ngerokok lah apalah gitu. Mau nggak mau lah gue bangun, karena gue keinget gara-gara gue nyindir dia lapar gitu, gue keinget di sini gue sama teman-teman nih gitu kan. Takutnya dia karena gue masih tidur, dia pura-pura tidur takutnya begitu, nahan lapar lagi kan. Adalah gue bangun, cuci muka di wastafel. Bang, gue mau ngobrol sama lu ya di depan yuk. Ngobrol lah tuh depan pintu, buka pintu, kita ngobrol, ada teras sedikit tuh kecil di depan pintu, di luar. Ngobrol kecil, bareng ngerokok, nyeduh kopi, mesen di emak tuh di warung di depan pos, bawa pakai gelas aqua. Tadi gue ke kamar mandi emang lu pada belum bangun, susah dibangunin, gue minta temenin. Tuh gue denger di keran tuh, di wastafel tuh keran nyala. Gila ya, gue bilang. Sugesti lu tingkat dewa ya, gue bilang gitu. Serius Bang, orang wastafelnya basah. Wastafel itu basah. Yang mana tadi gue pikir lu apa Tapong apa yang lain gitu udah bangun terus cuci muka, karena lu lihat kamar mandi ada gua, jadi lu nggak ke dalam kan.
kagak ada yang bangun pas lu teriak dia berisik, yang gue cengin lapar gue. Terus siapa bang ya? Udah PA lo, udah cabut yuk, tutup pintu tuh, kunci gak bang? Udah kagak usah gue. Udah gue cabut. Itu berapa langkah dari kontrakan, di luar kontrakan itu gue nikmatin, gue terawang semuanya. Anjrit, itu bener-bener makam semua bang, makam, pohon-pohon bambu yang apa sih, jadi bikin gue kaget itu kita bertetangga nih sama tembok belakang rumah-rumah warga doang bang. Ada beberapa rumah itu tembok belakangnya ada pintu belakang, cuman nggak dibuka karena ya belakang kuburan. Tembok belakangnya doang, jadi kita bertetangga nih sama tembok belakang orang-orang situ rumahnya. Tetangga kita tembok belakang rumah-rumah orang sini ya, udah gitu kehitung jari yang punya pintu belakang. Nah dari situ semua kuburan, akhirnya gue cabut nyari makan buat teman-teman yang masih pada tidur nih, takut dia bangun nyari apa mau nyemil atau gimana. Gue beli makan, beli cemilan, beli kopi buat mereka. Kopi udah saji, udah seduh di plastik, gue bawain. Tuh nggak tahu pas nyampe teman-teman udah pada bangun. Nah tuh di warung si nenek itu banyak ibu-ibu lagi sore itu lagi pada nyuapin anaknya nih di depan pos. Itu pada ngomongin kita ternyata bang. Begitu gue balik nih dari jajan nih habis belanja, kok berani ya gini-gini, ada sedikit bahasa Sundanya lah gitu kan. Kok berani ya. Nah si Jawa nyimak, bang tuh tadi ibu-ibu tuh pada ngerumpi tuh bang, ngomongin. Si Jawa ngerti nih bahasa Sunda, banyak paham lah soal bahasa Sunda, yang gua nggak paham dia paham. Dia bilang kontrakan tetangga sama kuburan sama dedemit setan gitu, sama setan berani kata gitu. Yang lain mah kalau tahu nggak ada yang berani, kan itu lama kosong gitu bahasanya. Nyampe ke kontrakan, teman-teman lagi pada ngejogroknya tuh kayak ayam baru keluar kandang. Masih pada berantakan lah, belum bersih-bersih deh. Lagi pada main HP, emang pada gila game sih bang zaman itu. Buset, bukan pada mandi apa lo, langsung pada nyalain HP main game. Gue bilang kagak ada waktu, ntar lo pada, gue bilang udah sore juga. Apaan tuh? Kata Tapong, kemean ya? Iya nih makanan, gue bilang, garisan nih gue bilang. Udah, gue taruh, udah pada makan itu. Lah, kurang 2 ini, lu mana bang? Nah, gue udah tadi di jalan, di tempat, gue bilang sama Jawa. Gue makan dulu di sana sembari nunggu dibungkus. Daripada lama gue nunggu, mendingan gue makan dulu sama Jawa. Makan di sana, baru sisanya gue bawa ke lu sini yang dibungkus-bungkus. Ini minuman apa nih? Ini ada aqua, gue bilang ada aqua liter tuh. Gue beli 5, terus sama teh hangat di plastik semua tuh. Kopi juga. Udah pada makan, pada ngopi, pada ngeteh. Ngerokok semua, gue beli rokok berapa bungkus gitu. Ngobrol itu. Tempat sih sebenarnya enak ini, adem, kata si Tapong nih. Gue juga kalau buat pelarian mah mau gue ngontrak di sini gitu. Awalnya nggak tahu tetangga kita ini kosong, bukan nggak tahu dari pertama kita nggak tahu ini kontrakan sebelah kosong, bukan. Maksud gue nggak tahu nih yang kontrakan kosong ini bekas apa awalnya kita nggak tahu. Nah itu gue nanya sama Tapong, Pong, mau jam berapa nanti gerak? Jam berapa ya? Jam 10 kali ya? Apa jam 9 kata dia gitu. Selalu dah gue pusing, itu masih main HP aja yang pada gila game. Lu gimana sih? Ini mah urusan lo, tanggung jawab lo sama anak-anak. Gue bilang di jalur. Jam berapa kita mau turun nih? Gue bilang mau tempur. Udah ntar aja masih sore. Nah dia ngomong gitu, senior gue nelpon nih, Alek. Cil, Sherlock, gue OTW nih, lagi di jalan. Cuman kayaknya agak lama, gue mau melipir dulu. Gue Sherlock dah tuh. Siap bang, sekalian gue mau ngasih gambar nih, gambar kedua nih, gambar yang nyusul, kata si Alek. Siap bang. Ada juga hal yang mau gue omongin sama lo nih. Cie, depan anak-anak nih, biar semangat nih anak-anak. Jadi gue alibi gue ditelepon, Cie, ada tender lagi nih bang, ada tambahan lagi buat kita. Udah gampang, ntar gue mau ngomong sama lo pada, kata dia gitu. Nah, pas kelar ngobrol, gue langsung move ke temen-temen nih, terus Pong, ayolah, nih kayaknya kita ada tambahan kerjaan lagi nih, gitu, panjang nih kerjaan. Udah ntar jam 10 lah. Alek juga belum tentu nyampe, kata dia gitu. Ya maksud gue yang pasti, ya udah jam 10. Jadi jam 10 check out ya dari sini ya, langsung ke lapangan. Iya. Udah pada main game segala, ngerokok, ngobrol-ngobrol semua.
Kita kalau di sini lama mah bikin balai ini di sini nih buat nyantai-nyantai enak, gitaran gitu. Udah, ayo kemana ngalor ngidul lah sore itu ngobrol masuk jam maghrib. Kisaran dari jam 7, dari maghrib ke jam 7 itu masih aman-amannya bang. Jam masuk lagi jam 9 masih aman-amannya bang. Cuman di setengah 10 gue denger suara tembok kontrakan dari dalam kamar. Yang gue rasa sama teman-teman dari dalam kamar. Kita lagi di ruang tamu bang, lagi nyiapin buat perjalanan malam itu. Peralatan yang harus kita siapin gitu, kayak linggis, spacul segala macam buat galian. Itu tembok di dalam kamar itu sering kedengeran suara gituan. Jadi kayak ada yang sengaja gebuk-gebuk tembok. Nah di situ lagi-lagi bang, jadi kayak suara sengaja bang, gebuk-gebuk tembok gitu. Nah di situ lagi-lagi si Tapong langsung teriak, "Woi, iseng amat lo. Tiap malam lu begini, gua orang baru di sini, permisi udah," kata dia gitu kan. "Lu gila ya, Pong?" Gua gituin aja, lu tuh anak-anak pada ketawa. "Lu gila ya, Pong?" Nah, kira anak-anak pada ketawa. Nah, waras kali dia, Bang. Biasa dia mah. Gede omong doang gitu kan. Emang dia paling rame gitu, maksudnya paling rame. Nah, udah beres. Tuh nggak lama suara gebuk-gebukan di tembok, itu gue denger suara anak kecil. "Ah! Aduh! Ah!" Pong, ini mah yakin gua ada yang kagak beres. Langsung bebenah deh tuh, tangan kita 1000 mainan deh tuh. Masuk ini itu kayak ember segala macam. Cabut kita dari lokasi. Malam itu kisaran jam 10 lah, mendekati jam 10. Terus begitu nutup pintu, mau ngunci pintu, ini kaca masih pecah nih, kaca utama. Cuman biarinlah pecah kaca, yang penting masih ada hordingnya tuh lapisannya. Yang penting pintu ketutup, gua kunci. Gua lagi masukin kunci ke lubangnya dari luar, mau gua kunci. Itu teman-teman masih diri itu di belakang gua, di depan pintu, di luar. Langsung panjang. Terus gue denger kayak suara anak ayam apa anak itik gitu, putus-putus gitu suara. Tetep itu semua denger, cuman kagak ada yang berani gerak tuh. Orang gue lagi ngunci pintu, tak udah kedengeran suara pintu tuh, cabut kunci, tarik napas panjang bareng-bareng, main plotot-plototan tuh, bawa ember gitu nih, kan berat tuh, bahan-bahan proyek lah gitu. Cabut kita jalan, itu dengan berat langkah, jalan antengnya, padahal tuh suara denger sampai terus keluar bang. Itu panjang suara itu bang, terus sampai luar kita kedengeran suara itu, kesambut suara itulah di telinga. Luar terus tapi mendekati pos, belok kiri langsung ke lapangan. Yang mana kita nyamperin mobil yang kita parkir di lapangan, kita taikin barang-barang, kita cerita tuh baru di mobil bareng-bareng. Kok rumah kosong begitu ya? Apa udah saking lamanya kali? Dan awal sebelum kita datang ke sini, jangan-jangan emang dua-duanya ada penghuni yang sangat banyak gitu, karena tetangga kita kuburan, udah gitu atap kita ditutupin sama pohon bambu. Tapong langsung bilang, udahlah ntar malam pulang habis kerja, pagi langsung ratip aja. Soalnya pas jatuh malam Jumat bang, kita buka ratip aja udah, kita yasinan aja dah, tahlil gitu. Kirimin lah sebel wilayah, kita nggak tahu siapa-siapa sepuh di sini. Intinya udah kita di Jawa Barat, di kampung ini udah kirimin sebel wilayah. Almarhum yang ada di sini, petua-petuanya. Kali dengan adanya pembukaan itu, insya Allah kedepannya nggak ada hal-hal negatif lagi, kata si Tapong nih. Itu anak-anak langsung pada ngejat dia, nunjuk-nunjuk mukanya, waras nih gitu kan, gara-gara dengar suara tangisan nggak jelas saat kita mau berangkat. Waras nih, langsung begitu anak-anak pada ketawa-tawa di mobil, canda-canda. Berangkat sampai ketemu jalan raya, gue langsung buka tuh map. Pong, ini. Ya, siap. Kirim sebagian ke gua. Biar gua pencar nih anak-anak. Udah. Berangkat, satu titik penggalian pertama lagi di malam kedua. Tuh tetap hujan, Bang. Diguyur hujan itu kita berangkat diguyur. Dari sore itu dari jam 10 tuh diguyur hujan dari kontrakan. Berangkat
Titik pertama gue turun dari dari mobil, gue turun dari mobil, langsung gue foto dari gali, dari penancapan, dari pengurukan coran gitu, saya ember terus diuruk lagi sama tanah yang bekas digali. Dia usahanya biar erat lah gitu, biar nyengkam. Nah itu masuk di jam 12:30, senior gue baru nelpon, Cil, sorry, gue baru OTW nih, gue habis melipir. Udah nyampe sih sebenarnya mah dari tadi mah, cuman dari sore tuh gue tadi belok dulu ke tempat lain, ada urusan ke rumah bos, ada bisnis lagi. Ya udah, lu mau nyampe jam berapa Bang Alek? Lu lagi di mana? Itu lu lihat, gue bilang kiriman dari gue udah berapa titik tuh malam ini. Iya gue udah lihat. Udah lu jangan begitu kata dia gitu kan. Gue lagi di jalan nih, lagi bawa mobil. Intinya malam ini gue nyampe, nggak sampai ketemu pagi. Ya udah terserah lu Bang, gue tunggu. Gue bilang, lo di pemasangan apa nanti udah di lokasi di mes maksudnya? Gue mau lihat juga mes lo, gue mau nginep di situ lah. Ya udah, pokoknya ntar lo kabarinnya kalau udah dekat. Gue Sherlock lagi tuh tempat gue gawe. Ini gue udah sampai di jalur ini, gitu. Ini Sherlocknya. Nah, ini nyampe Bang. Tuh gue lagi penancapan pemasangan itu, tiang-tiang itu. Di pemasangan kira-kira 12 pipa apa tiang itu, 12 tiang pipa itu apa berapa pipa gitu. Itu Alek langsung WA gua setelah gua ngirim banyaknya gambar, Cil, lu zoom tuh gambar yang dari lu, apaan sih, kok ada ya? Gua baca, apaan sih nih Alek? Gua masuk mobil karena hujan ya kan, terus di malam kedua masih hujan. Gue buka deh tuh, di dalam mobil ada supir doang. Gue buka di dalam mobil, gue gedein tuh WA yang gue gambar yang gue kirim ke WA tuh, ke WA nya si senior gue. Itu ternyata di jaro segitu besarnya, segitu panjangnya, itu di balik jaro ada sosok gede tinggi berbulu tapi wajahnya itu menyerupai binatang babi Bang, yang lagi mandorin, yang lagi ngeliatin teman-teman gue si Tapong dan teman-teman lainnya itu lagi ngegali, lagi kerja di mana itu. Gue bilang, apaan nih? Gue tengok ke supir dong, men, lu lihat nih, gue gedein. Bang, ini mah serius, nggak kaleng-kaleng, katanya, nggak bohongan ini. Coba lu gambarin, lu simpulin, sama gak pola pikir rumah gue? Gue bilang gitu kan. Postur orang gede tinggi, badannya berbulu, perutnya gendut Bang. Terus itu wajahnya kayak babi. Hidungnya, mulutnya, semua telinganya. Itu lagi mandorin anak-anak kerja tuh Bang. Pas depan titik yang tiang terakhir tuh Bang, kata supir. Bener berarti. Sama sugesti lu ke sama kayak pikiran gua gitu. Pikiran lu sama kayak pikiran gua, gambaran lu sama. Oke. Gua turun dari mobil. Gua teriak tuh, Alek, Tapong, gua bilang. Nyebrang sama anak-anak bawa peralatan. Itu jam 1 atau setengah 2. Apa Bang? Cabut ya, lu pada lapar kan? Gue ngomong masalah gambar itu yang gue kirim ke Ale. Lapar mah lapar, jangan diomongin hal kayak gitu mah. Cuman gue mau tanya, ini mau dikelarin kan nih? Berapa lagi gitu yang harus ditancap? Kalau emang udahan, baru kita makan aja. Jadi ntar langsung cabut dari sini, dari jalanan gitu kan. Udahin aja dulu ya. Gue juga harus ketemu si Alek, gue bilang. Lagi OTW kemari. 2 hari sore OTW doang, ngomongnya nggak nyampe gitu. Dia melipir dulu, ada urusan bisnis juga. Ya udah di mana dia? Coba lo telepon. Gue telepon, Lek, di mana Cil? Udah lu lihat gambar? Kagak, ini gue nelpon lu mau nanya lu udah sampai di mana. Masalah gambar mau udah ntar aja diomonginnya. Gambar apaan? Itu nguping anak-anak tuh, termasuk si Tapong. Enggak, ini kiriman, gue bilang gitu. Akhirnya udah kayaknya gue udah dikit lagi nih sama map yang lokasi nih, Sherlockan dari lo. Yaudah nanti kabarinnya kalau udah nyampe. Nah tuh gue ajak giring anak-anak buat lagi-lagi ngisi amunisi. Kita makan bareng. HP gue getar lagi tuh, gue angkat Alek. Nah Bang, gue udah sampai nih di ini. Udah lo lihat nih, gue lagi di seberang lagi pada makan. Dia udah sampai di Gapura yang gue bilang itu, Gapura mau masuk ke kontrakan gue. Akhirnya dia nyebrang, ninggalin mobilnya, basah-basahan tuh. Sampai tuh pada makan di sini. Pesenin gue dong, gitu deh. Udah demesan segala macam, makan dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Dibuka sama si Alek.
di meja makan nih. Bener gak men? Lu ngirim apa? Lu ke detect apa di kamera lu? Emang sering terjadi kayak gitu. Anak-anak buah gue di lapangan sering yang kayak gitu mah, adanya sering. Cuman gue mau tanya itu dalam sugesti lu nih, gambar apa, sosok apa? Kayak babi itu, gue bilang gitu kan. Nah si Tapong, oke lo babi, apaan sih yang lagi diomongin, langsung begitu. Gue buka HP gue nih, gue zoom doang yang gue kirim ke Bang Alek. Anjir, yang ini udah langsung ngomong gitu, yang tadi ini yang terakhir gitu kan. Yang tempat pemasangan kan. Ya, itu siapa yang pada jongkok? Oh lo kan, pada ngegali lu kan, ya barusan gue bilang. Masa tukang ayam, gue bilang gitu, tempat kita makan nih Kang, emang tadi ngegali situ, pada ketawa kan tuh anak-anak. Si Jawa pada ngeliat. Nah, ini tukang ayam nih pelayannya nih ngomong, punten Kang, eta mah pagar itu itunya nggak jauh dari sini ya, dari tempat saya dagang. Itu seluas itu, tanah itu, pagar itu, sepanjang itu pemakaman TPU umum terbesar di kampung ini. Jadi kita ada di pinggiran jalan aspal tuh, yang mana nih Sologan gitu ya, Selokan ya. Silakan. Itu langsung Jaro. Nah dalam Jaro itu ya tanah pemakaman umum terbesar di kampung itu. Jadi kita dimandorin sama makhluk di luar nalar. Makanya kalau ini lihat-lihat dulu, kata Alek, permisi dulu, gini segala macam. Ya bang, cuaca begini terus tiap malam, gue bilang. Nggak tiap malam aja, tiap pagi aja masih deres hujan, gue bilang, walaupun gerimis. Di kontrakan di mana yang kontrakan? Enggak, udah bener tuh, cakep lo pakai mobil, kata Alek. Kita langsung turunnya tuh, masuk ke Gapura, turunan tuh, udah nyampe tuh di perkampungan tempat kita ngontrak. Ini taunya dari si Akang ini, kata si Alek, kata si Tapong. Nah akhirnya kata Alek, ya udah, gue berarti nggak usah muter balik ya, lu aja yang pada muter balik. Kelar makan udah kita bayar, muter balik. Tapong si Alek ngikut tuh di mobil carry tuh. Nah nyampe, dia ngambil mobilnya, kita beruntun masuk ke Gapura. Ketemu ada tuh pos ronda, udah yang mana pos ronda itu dekat dari kontrakan dah gitu. Parkir di mana ya, Nge? Ayo lu ikutin aja, kata supir gue nih, si Onge, diikutin tuh sama Alek. Gue orang pada turun situ, nurunin perabotan sama, udah nggak ada naik mobil, turun si Onge sama Bang Alek muncul deh tuh ke tempat parkir, ke lapangan kita di pos. Yang mana di pos itu lagi-lagi banyak bapak-bapak di situ. Emang kayaknya setiap malam sih orang-orang situ pada nongkrong kongkonya di pos gitu. Assalamualaikum, salaman. Tuh dia ada ketel teko yang aluminium tuh yang buat masak air. Yeah. Nuangin teh anget, tapi teh tawar, minuman mereka tuh. Udah kita dituangin itu ya enak, namanya lagi dinginan, lagi kedinginan, terus badan kita lepek apa gitu kan, menggigil. Minum teh anget, ngobrol-ngobrol, kita ngerokok, dihisap juga tuh sama beberapa petua di situ. Pak, ini malam ketiga kayaknya nih. Insya Allah nggak terjadi apa-apa ya. Kita bilang gitu kan. Malam ketiga, malam kedua nih gitu. Dari kita di sini Pak, insya Allah nggak terjadi apa-apa ya. Saya capek Pak. Masa setiap mau pulang, mau tidur, mau istirahat digangguin. Terus lari ke sini, nongkrongnya mau bapak lagi sampai pagi. Ntar pagi saya baru pada bisa istirahat. Ini Tapong lagi sama si Jawa nih yang ngomong. Pada ketawa-tawa doang, cuman kayak berat gitu, mau ngungkapin berat. Lagi-lagi ada PRT-nya juga sih. Nah, keluarlah nih si Onge dari parkir mobil sama si Alek. Ayolah, sampai lepek nih baju gua. Ntar gua minjem kaos lu, Cil. Ya udah gampang, gua bilang. Ada di kontrakan. Di mana sih? Udah tuh belok kanan tuh, ikutin jalur pomplok, gua bilang gitu kan. Udah Nge, duluan Nge. Lo ada yang bawa. Bos si Alek, gua mah belakangannya anak-anak. Akhirnya mau nggak mau kita bareng-bareng nih. Bareng ngelewatin lagi tuh jalan ponblok itu. Putus dari ponblok, Alek langsung nyetop tuh. Stop Nge, Cil, lo nggak salah, kata dia. Kenapa? Ini lo nyari kontrakan kenapa deket pasar? Gua mau Tapong melotot-pelototan tuh main kode. Gila, kata Tapong.
Lu kenapa nyari kontrakan dekat pasar, kata dia gitu. Sugesti gua kemana-mana tuh Tapung, main pelotot-pelototan. Udah Lek, istirahatnya dulu, lu capek kali. Itu anak-anak udah pada nunduk aja, sama anak pikiran udah kemana-mana. Wah, tanda-tanda nih, udah nunduk, udah pada bobo ember. Sampai di kontrakan, buset, udah tempat kayak pasar, kacanya pecah, lu pada ribut. Baru 1 malam di mari, agak ada trouble like kemarin malam pertama. Iya lu ribut sama Tapung, apa siapa lu Wak? Mau nge? Kagak ada ribut, udah masuk istirahat dah. Lu bilas lu badan lu duluan lu. Gimana nih? Udah nunggu dia mandi, kita pada kelar mandi, lagi-lagi kelar mandi main game. Terus si Alek ngomong begini di kamar, baru megang HP dan main game. Lo kalau nyari tempat biar sementara yang bener Cil, tempat dekat pasar, betah ya lo. Gue pikir rame orang bang, maksudnya sugesti gue nih dekat pasar itu rame orang. Nggak tahu ini pas Tapung nanya nih pakai kaki nendang tuh. Lu apa sih Lek? Dekat pasar? Lu banyak orang apa di sini selain kita? Siapa yang bilang banyak orang? Di sini, lu nggak ngendus hidung lu, bobat sampah. Gue udah main tengok-tengok semua. Gue matiin, gue ngantuk, gue matiin HP gue. Tidur lah, lu udah nelayan pada tidur dah. Dan nggak disangka-sangka, itu mau deket pagi, kisar jam 3 lah. Udah pada pules-pulesnya. Si Jawa, kakinya kanan kiri dari kamar tidur tengkurap, diseret tuh, kita semua lagi pada pules. Ditarik ke kamar mandi, setengah badan dari pinggang sampai kaki udah masuk ke pintu kamar mandi bang. Sama 2 sosok anak kecil yang mana keramik tuh ketetesan darah dari pala. Diseret sama 2 anak kecil. Itu udah ngepak-ngepak di keramik. Kagak ada yang sadar kita semua. Kayak dihipnotis atau kayak di apakah gitu. Jadi tidur kita pules banget itu bang. Mungkin ya karena kita lagi-lagi capek gitu. Itu pas kita bangun, suara dari pintu kamar mandi, duar, jadi ketendang sama si Jawa. Kita pada bangun tuh. Wah, ada apa nih? Gitu kan. Jawa mana Jawa? Dia lari dari kamar mandi sampai jatuh bangun. Pas dekat kamar, nongol palanya ngos-ngosan dia megang kusen kamar. Men, cabut. Mati lu lama-lama di sini. Cabut. Bari frontal, mukanya gitu bahasanya bari kasar udah gitu mukanya bari takut abis lah gitu, takut banget. Tapung mah bengong. Orang baru bangun tidur. Bengong ya. Sama kita bangun tidur. Lu ngapa sih gila? Lagi ngomong begitu, lagi ngos-ngosnya si Jawa nih depan pintu kamar, badannya masih di luar, palanya dong gitu. Itu keran dari wastafel nyala. Pas dilihat sama si Jawa nengok ke belakang ke dapur, itu jongkok madep keran lagi cuci tangan. Ini mandi darah bang. Belakang semua darah bukan air. Lagi cuci tangan sosok anak kecil yang tadi nyeret-nyeret si Jawa. Lu lihat sembari ke dalam kamar. Buruan lu lihat. Mati lu semua di sini, cabut. Ambil tas, HP semua, tenteng, cabut charger. Duluan keluar kamar. Lagi-lagi pas kita lagi duluan keluar kamar, si Alek nengok. Senior gua teriak di situ, gila, minggir, jorok-jorokan, sampailah keluar. Itu dihujan sama suara-suara nggak jelas. Lari sampai ke pos. Di pos udah kita ngos-ngos, kita ngomong lagi di situ. Pak, saya nyerah, saya mau minta tolong kasih tahu sedetil-detil. Karena jujur Pak, dari awal saya nyari kontrakan datang kemari, ada dari muka-muka beberapa bapak-bapak di sini yang nahan, kayak ada yang ngeganjel. Jujur Pak, saya capek, saya kerja nyari makan buat keluarga. Kesini saya ngerantau dengan niat baik, saya kerja di sini. Nah itu jam 4 lah kisarannya. Nenek udah buka warung nasi uduk itu. Kasih tahu. Takut kenapa-napa ke bawah sampai Jakarta.
hal ini, takut ngikut. Nah pas nenek-nenek ngomong takut ngikut, gue langsung pikiran gue nih mau soal omongan setan nih. Gue pulang ke Jakarta maksudnya takut ngikut, ini setan yang ngikut nih. Gue bilang, Pak itu kontrakan sebelah bekas apa? Tengok dia orang ragu, baru diomongin. Mendingan semua ke rumah Pak RT, serahin kunci atau pamit deh sama dia, atau ngomong baik-baik. Saya nggak ada yang punya cerita apa-apa, tapi masih nahan. Gua akhirnya si Alek, udah lu goblok ke rumah RT-nya. RT Pak yang punya kontrakan. Iya, silakan bayar sama Pak RT, itu punya Pak RT. Ayo gua anterin semua kita. Sampai di sana assalamualaikum udah gedor itu pagi-pagi buta gitu. Sampai di rumah Pak RT. Dari rumah Pak RT di bawah itu tegang Pak, ada apaan? Akhirnya istrinya keluar, ada tamu Pak, dibikinin teh. Kopi. Teh cuma 2 gelas. Si Alek ngeteh tuh pagi-pagi. Dibikinin kopi sama teh. Ngobrol dah. Pak RT, saya nggak sanggup gini-gini, saya mau pamit. Lagi pula memang perjanjian saya nggak lama sama Pak RT kan sini, paling lama nggak sampai sebulan, paling saya seminggu. Saya dapat proyek di sini, di kampung ini, di daerah sini dari senior saya nih, Bang Alek emang ngejanjiin dari awal kalau lo kelar seminggu nih proyek dengan pemasangan segini banyaknya, titik-titiknya, lo gue kasih bonus. Bahkan kalau kurang dari seminggu, bonus lo gue taikin. Jadi teman-teman gue pada semangat nih, anak-anaknya Tapung. Nah gue ngomong ke RT, nggak sanggup tinggal di sini. Nah gue ngomong sama RT, nggak sanggup tinggal di sini karena begini. Gue jelasin. Terus gue frontal lah, gimana caranya? Duit gue balik nih 600 teh. Kata RT nggak bisa begitu. Ini kan udah perjanjian gini. Ya udah setengah-setengah. Karena kan nggak sampai seminggu ataupun sebulan saya di sini. Saya nggak sampai seminggu. Saya udah pamit pagi ini. Biar saya nyari di luar sana yang lebih layak. Loh, perjanjian gimana sih? Katanya ini mau dibayar full gini. Ya lu masih ngedete tuh masalah duit, masih nahan. Kata Alek, udahlah kasih aja lah. Udah gampang duit mas, cuan mah gampang deh. Tabang dia bilang, udah yang penting cabut udah. Kita ngomongnya. Nah gue ingat, oh ya Pak RT, mohon maaf, kaca utama pecah. Samping pintu tuh, depan tuh, kaca depan pecah. Lantaran kita nutup pintu kekencangan karena saking takutnya yang malam pertama. Aduh, kena rugi dong saya. Lah itu di 600 langsung gitu nama Tapung, teman gua. Dia kan berani lah orangnya. Itu di 600 apa kurang dari lebih itu ya kan? Itu bahkan lebih dari cukup Pak buat ganti kaca tipis kayak gitu. Biasanya kan di sini hitungan hari bukan hitungan minggu atau hitungan bulan, baru hitungan hari. Ya itu lebih dari cukup lah, masa kurang duit segitu. Hitung-hitung ganti kaca gitu kan. Udah nggak usah maksudnya nggak usah dibalikin setengah atau dibalikin full kalau bapak emang kagak mau. Nah dari situ dia ngerasa malu. Nah begitu kita ngobrol ditawarin kopi, istrinya keluar itu duduk bareng sama kita orang termasuk Pak RT. Emang udah pada dapat tempat. Ya urusan nanti lah di jalan, orang kita lagi kerja daerah-daerah sini paling lama seminggu 2 minggu kali. Ibu ya udah minum dulu lah, sok mangga minum deh tuh, minum. Alek udah ya, udah kita cari yang lain aja, nggak beres nih mumpung masih jam segini. Lu kan pada istirahat lagi, kurang puas tuh pada tidur, ntar malam lu kerja lagi. Udah pamitan. Nah sampai depan pintu kita lagi pada pakai sepatu, ya teh ngerogoh kantong nih ngeluarin duit kan, punten ampura. Yang duit akang saya balikin 300 ya, 300 nya buat saya modalin kontrakan bikin kaca. Oh ya udah, kalau emang PT udah sepaham sama kita gitu kan, udah ikhlas kan nih, ikhlas. Saya terima nih, saya ambil duit saya nih yang setengahnya. Jadi kita setengah-setengah ya deal. Nah tuh Tapung balik lagi frontal, kasih bro. Jangan lah, itu hitung-hitung ganti rugi Pak itu. Udah saya yang pada ikhlas. Udah nih hak PT, rezeki PT sama ibu 600. Kita mau udah nggak usah motong-motong dari duit ini gitu. Terima kasih atas jasanya segala macam gini sih Tapung ngomong. Nah ibu ini kayak orang bingung nih setelah kita lagi mau persiapan untuk pulang. Gue liatin, Alek juga ngomong, Nyong, lu ngerasa gak sih nih ibu kayak berat banget kita tinggalin, kayak ada mau dibicarain gitu. Udah yang penting gue balik, gue cabut dari sini, gue pakai tali sepatu, gue ikat,
cabut dari situ. Ternyata itu makin banyak orang tau kalau di pagi itu di warung nasi si nenek ini sama depan pos tuh masih ada bapak-bapak yang tadi gua udah ngobrol. Gimana udah kita mau pamit emang. Sini dulu ngopi-ngopi dulu atuh, orang udah kenal udah akrab. Nah lagi-lagi si Onge ngambil mobil sama si Alek, gue masih ngobrol di situ nunggu Onge sama Alek balik gitu kan, nyusul ngobrol. Ada dari si nenek nih di warung nenek nih ibu-ibu, kasih unjuk atuh pak biar dia nggak pada penasaran, kesian. Dibilangin nih sama bapak yang ada di pos, apa sebenarnya nih kontrakan udah lama nggak dikontrakin ya, ada 2-3 tahun ke depan. Karena apa? Jarang ada yang mau kali pak ya, karena bekas kuburan. Bukan pak, kontrakan tuh yang tempatin semua tuh rombongannya itu yang sebelah kiri kan ya. Iya pak, iya soalnya kalau situ duduk depan pintu saya suka ngeliatin tuh kalau sore, kalau siang di rumah saya tuh belakangnya ada pintu yang madep ke kontrakan. Saya suka ngeliatin, saya suka intip, oh ada lagi sore kapan ada tuh sama temennya 2 orang, yang mana gitu. Oh ini si Jawa, gue bilang gitu. Saya mau beli nasi itu buat teman-teman masih pada tidur sore itu. Ya saya lihat ada aktivitas di depan. Nih sebelumnya saya minta maaf. Nah, saya cuma ngasih tahu aja kan udah pada pindah nih, udah nggak di sini. Itu yang sebelahnya yang kosong dulu bekas pembantaian mutilasi. Yang mana ceritanya ada suami yang kerja di Jakarta. Itu pulangnya bisa dibilang sebulan sekali atau seminggu bisa 2-3 hari doang di rumah. Cuman selama dia kerja, istri sama anaknya nyaman-nyaman aja di kontrakan. Tapi ketika dia pulang kerja, datang ke kampung ini, itu selalu ada keributan. Nggak tahu diawali hal apa, keributan itu di dalam kontrakan itu. Itu dengar suara teriak anak nangis. Aduh, terus istri jerit-jerit, teriak-teriak. Nah kita semua pada berpikir ini lakinya yang galak gitu. Padahal lakinya ini jarang pulang. Jadi karena jarak jauh, kadang seminggu sekali atau sebulan sekali, itu 3 hari doang di sini, di kampung ini, tidur di sini di kontrakan sama keluarganya, anak istrinya. Cuman selebihnya berangkat lagi, motoran dia. Oh gitu. Terus kita pada tegang dong. Kok bisa begitu pak? Ya nggak tahu hal apa gitu yang bikin keributan itu awalnya gitu. Pokoknya setiap dia pulang ribut. Nah sampai beberapa hari lah ya, sampai beberapa hari kita pada curiga gara-gara si emak nih yang punya warung nasi, Jang, kok ibu itu nggak pernah beli nasi lagi ya, nuntun anaknya. Ibu-ibu juga pada nanya di warung, kita lagi ngumpul di sini berempat. Nah dari ibu-ibu itu, pak coba tolong lihat, udah kurang lebih hampir seminggu loh kagak kelihatan ibu itu, atau dibawa suaminya ke Jakarta sama anaknya atau gimana, tapi kan anaknya sekolah di sini gitu kata ibu situ. Akhirnya diangkat lah. Awalnya nggak diangkat, 2 orang ngelihat ke kontrakan itu jalan kaki dari pos. Pas dilihat itu tutup rapat, hording ini gua rapat, tapi lampu luar selalu menyala udah seminggu. Nggak pernah keadaan siang sore itu dimatiin, nggak pernah dari keadaan siang sore itu dimatiin lampu depan tuh, nggak pernah. Nah di situ punya kecurigaan dari bapak-bapak yang ada di pos. Baliklah 2 orang ini ngasih kabar ke teman-teman yang 2 orang di pos. Dipinjemlah bangku si nenek nih, si emak tukang nasi uduk. Mak pinjem bangku, kok tuh lampu dari seminggu kemarin nyala terus ya? Pergi kali, kata ibu yang pada jajan di situ tuh di warung nasi. Pergi kali, atau gimana gitu, dibawa ke Jakarta kali sama suaminya, anaknya juga. Diangkat tuh bangku, penasaran bapak-bapak berempat ngangkat bangku kayu tuh, bangku panjang, taruh di depan pintu kontrakan. Terus 2 orang naik ke bangku itu, cuman naik terus jinjit tuh, jingke kakinya tuh, ngintip tuh pegangan ventilasi pembuang lubang angin atas pintu. Pas diintip, itu ruang tamu semua keramiknya ngangkat bang, dan kotor dengan adanya tuh tanah merah, sisa-sisa tanah merah lah gitu. Jadi keramik putih itu belepotan dengan tanah merah
sama pecah-pecahan keramik. 2 orang itu langsung turun, pikirannya udah ngawur kemana tahu kali ya saat itu. Ini yang cerita ya bapak-bapak itu sendiri yang ngalamin kejadian itu, turun dan laporan sama 2 temen ini yang megangin bangku. Ada yang nggak beres. Iya mah ada yang tak beres gitu. Dia lari ke rumah Pak RT. 2 temen yang megang bangku ini tinggalin sampai ngintilin dia tuh berdua. Lari ke rumah Pak RT laporan. Pas balik sama Pak RT ke situ, didobrak pintu kontrakan itu, udah merah semua itu keramik bang. Udah belepotan tanah, digali buru-buru dengan alat seadanya. Di situ ada linggis, sendok semen sama pacul. Bekas si pelaku ngubur jasad anak bininya di lubang itu. Jadi ruang tamu ini digedikin pakai palu, pakai linggis, dibuat lubang. Nggak ngerti ya, namanya orang udah apa sih namanya, udah kalap kali ya. Jadi cepet gitu cara kerjanya. Dia ruang tamu ini dibikin lubang bang sama dia. Keramik tuh digedikin, diketokin, dibuat lubang, itu dimasukin tuh jasad anak dan istrinya sama suami sendiri. Mungkin udah terlalu panik kali, yang mana pas diangkat itu udah pada mencar bang. Palanya si anak dari satu lengan misalkan kanan nih udah bisa jadi potong 3, potong 4. Itu langsung pada dengan bau aroma yang nggak sedap itu pada muntah. Bapak-bapak yang awal mula 4 orang itu pun ikutan muntah, termasuk Pak RT. Di situ pas kelihatan beberapa potongan baru dari jasad korban, Pak RT laporan ke pihak berwajib, terus di handle sama pihak berwajib. Dari pihak berwajib handle itu langsung dibawa untuk diotopsi ke rumah sakit terbesar ternama di daerah Jawa Barat. Nah dari kejadian itu kita paham tuh bang, yang mana ternyata kontrakan itu ya dulunya ada penghuninya gitu, satu keluarga, tapi gitu diakhiri dengan adanya pembantaian. Dalam arti mutilasi lah ya, kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Bahkan mungkin bisa dibilang oleh bapaknya, karena ini yang disakitin si korban ini istri dan anak. Anaknya itu usia 7 tahun kalau yang gue pahamin dari orang sekitar. Ketika setengah cerita itu dimulai sama warga, di saat kita mau pamit dari kampung itu, Bu RT datang. Di situ bawa payung, Bu RT bilang, terima kasih udah datang ke kampung ini. Terus untuk lebihnya saya minta maaf, kontrakan ini bekas. Udah saya bilangin, bapak-bapak tadi nih baru pada ngomong. Itu yang motong omongan Bu RT, nenek-nenek yang punya warung, si emak. Di situ kayak orang malu gitu nunduk. Ya, jadi pada intinya ya kontrakan itu ya kontrakan bekas pembantaian loh, bekas apa sih, mutilasi, yang mana dilakukan pelakunya ini ya suaminya sendiri. Entah hal apa dan kenapa gitu, setiap hari dia bisa berantem gitu kan. Dia datang walaupun jarang datang, jarang pulang, tapi sekali pulang ribut sampai kedengaran ke tetangga. Ya ternyata dengan diawali keributan itu yang sangat sering, setiap kepulangan dia nih ke kontrakan, warga nggak ada yang nyangka bakal terjadi hal tragis seperti itu. Ya gue sih nggak banyak pengalaman yang gue dapetin dalam pengalaman gue saat kerja proyek itu ya. Jadi yang gue pahamin cuman ya mungkin ini kali yang dibilang makhluk ini nih ingin nunjukin gitu, kalau dulu nih gue di sini disakitin, atau dulu gue di sini baik-baik di kampung ini tapi disakitin gitu, disia-siain sama suami sendiri atau gimana gitu. Jadi dia sering nampakin wujud bang. Ternyata memang adanya, orang-orang pos bilang begitu. Semenjak itu kosong pun 2 memang ada hal-hal yang negatif lah dari kampung ini gitu. Kadang yang bapak-bapak yang gue bilang rumah pintu belakang ini ngadep ke pintu kontrakan gue tuh suka mahamin di jam 9 malam. Itu di teras rumah kosong sebelah gue itu suka ada yang duduk, perempuan itu. Gue cerita, gue nemu sosok malam pertama tuh perempuan duduk miring pakai baju putih, rambutnya panjang, ketutup rambut gitu pundaknya. Hording dibuka dia langsung refleks diri, kayang pak, jalan ke depan, yang mana saya kagak tahu depan tuh kegelapan tuh kuburan. Tuh bapak-bapak cuma bilang itu mah sering adanya sosok itu, Jang. Itu adanya di teras sebelah rumah kosong yang samping kamu gitu. Sering hadir sosok itu kalau nggak jam 9 malam habis maghrib. Anjir.
Terus gue bilang sosok anak kecil itu siapa? Kan dia punya, si ibu ini punya anak 2. Taruh sosok perempuan itu, si ibu itu yang kayang. Sosok anak kecil ini ada 2 yang narik si Jawa tuh kakinya ke kamar mandi. Maksudnya apa? Nah dijelasin sama bapak di pos nih depan Bu RT. Satu, iya anak itu, anak dari ibu itu. Kedua, kemungkinan besar gitu. Dulu ada penguburan jasad bayi, dua atau 3 bayi dijadiin satu lubang pas di tembok kontrakan Ujang yang Ujang tempatin. Itu ada 2 atau 3 sosok satu lubang dengan jasad 3 bayi. Itu nggak diketahui itu siapa orang tuanya. Jadi makam ilegal zaman itu. Mungkin itu dari sosok bayi tersebut, bisa jadi, atau dari anak si ibu. Ya dari pengalaman ini mungkin segitu aja bang cerita gue soal kerja proyek saat itu ya, yang mana tender itu gue dapat dari senior gue lagi. Ya cerita ini pun udah pernah gue ceritain sih bang di channel-channel lain, termasuk channel Timur Misteri gitu. Intinya sih temen sih banyak yang nanya dokumentasi aslinya, emang gue pernah menjanjikan gitu. Cuman ini mohon maaf lagi-lagi gitu ya, ada sih dokumentasi itu ada, cuman ya ini dari senior sama dari orang sono juga kan kita udah akrab tuh semenjak kita tahu ulasan yang senyata-nyatanya lah, sesungguhnya gitu, kebenarannya kita tahu soal tragedi di situ. Itu kan kita langsung angkat kaki tuh, udah check out dari kampung itu. Sampai pas diurus di pihak berwajib, terus dibawa jasad 2 itu dengan udah nggak utuh lah gitu ya, udah pada dipotong-potong, dibawa ke RS ternama daerah sana untuk dilakukan otopsi. Dan nggak lama dari hal itu ketangkeplah si pelaku di daerah Jakarta Pusat atau dari mana itu, lagi sembunyi di kontrakan temennya, yang mana yang punya kontrakan ini nggak tahu kalau dia ini lagi terlibat masalah yang besar gitu. Nah dari situ kita check out, terus kita sempat tuker-tukeran kontak sama Pak RT gitu saat itu. Jadi ini cerita ketika awal gue takein itu ada kabar yang ya bukannya gertakan atau cacian sih buat gue, ini lagi-lagi ya tuntunan sih gitu, biar kita lebih hati-hati lagi ya. Pak RT setempat sih ngabarin, tolong Kang jangan di pos yang seperti itu, apalagi yang masalah di makam besar itu, masalah TPU umum itu gitu, yang makhluk-makhluk pokoknya yang goib-goib itu jangan disebutin lah. Lagi-lagi kita semua kan di sini saudara, terus saling jaga nama baik gitu sih pada intinya. Ya dari hal itu mohon maaf nih, soalnya ada di channel Timur Misteri tuh ada yang selalu DM minta sosok wajah penampakan tersebut tuh, makhluk yang di TPU umum terbesar itu yang menyerupai babi. Ada sih sebenarnya, cuman ini kita dicekal nih, dalam arti bukan dicekal ya, bisa dibilang mereka ini pada beberapa, ya ini petuanya sih Pak RT yang punya kontrakan, jangan disebutin hal-hal yang seperti itunya, jangan ditongolin hal kayak gitunya. Lagi-lagi jaga nama, sama saling menjaga lah gitu ya. Siap Pak RT, mohon maaf sebelumnya, cuman dia ngizinin sih cerita ini ditaikin itu sih pada intinya. Oke Bang Acil, gila nih cerita, gua sampai bingung nih sebenarnya mau nanya dari mana di Bang Acil. Siap, karena lu nyeritain ini udah detail banget menurut gua. betul Bang. Dari perjalanan lu sampai di lokasi itu, sampai lu diteror. Mungkin gua mau bertanya dikit-dikit nih sama lu nih Bang, tentang kontrakan itu Bang. Jadi memang kontrakan tersebut itu waktu malam lu datang ke situ itu nggak kelihatan sama sekali Bang? Nggak kelihatan, gelap. Cuman ya itu tembok-tembok dari belakang rumah warga nih ada lampu-lampu kecil doang, kayak 5 watt atau berapa watt, lampu-lampu zaman dulu tuh. Remang gitu loh. Iya. Iya kayak gitu doang, cahaya penerangan gitu. Jadi kita nggak ngeliat depan kita itu makam semua Bang, sampai ke belakang. Penerangan jadi kurang Gitu. Nah kalau untuk sosok si kuntilanak ini yang tadi lu lihat katanya sambil jalan sampai kayang gitu ya, itu awal dari temen gua si Jawa. Kalau nggak dia yang nyuruh gua keluar dari kamar buat nemenin dia buka gorden, mungkin gua nggak tahu sejarah itu. Pengalaman itu gua nggak tahu, bukan sejarah sih, balik lagi pengalaman ya. Pengalaman hal gila itu gua nggak bakalan tahu sampai kapanpun. Begitu Jawa manggil dari kamar, manggil nama gua terus, gua bilang ada apa? Lu diri di sini Bang. Emang ada apa? Mau ngeledek gua, mau bercanda, mau ngerjain gua? Enggak, udah diri. Ketika dia berset tuh horden, ya jelas-jelas depan mata gue itu, di balik kaca, di luar itu di teras. Dia duduk, ketutup rambut semua, pakai baju putih, entah jubah entah apa, pokoknya baju putih. Itu ya dari
gimmicknya lah ya, dari parasnya kayak cewek, itu rambut panjang gitu, pakai dress putih. Dia bangun, gorden dibuka, langsung bangun dari duduk kayak orang kaget, dia kaget, gua kaget berdua. Itu langsung kayang bang, sembari jalan keluar. Nah dari situ dibarengin sama suara-suara nggak jelas tuh. Nah, tentang sosok-sosok ini nih Bang Kancil. Apakah sosok-sosok tersebut itu korban dari mutilasi tersebut, Bang? Itu yang tadi gue bilang, wallahu alam sih ya, balik lagi ya. Tapi lebih jelasnya ya kemungkinan ke situ. Karena memang setelah tadi yang di akhir bicara gue, di pos ini pas kita udah check out dari kontrakan, udah pamitan, bapak-bapak di situ kan pada ngomongin ulas kejadian sesungguhnya. Kadang jam 9, dari jam maghrib lah, setelah maghrib, masuk maghrib, atau sampai jam 9 malam, itu suka ada sosok itu bermunculan di teras sebelah. Selalu ada ya? Selalu ada. Sering adanya lah, nggak selalu ada, sering adanya sosok itu bermunculan, nampak di teras sebelah yang rumah kosong sebelah gua. Jadi, ya bisa diyakinin ya mungkin itu sosok dari si ibu. Yang mana mungkin belum ikhlas atau apa kali gitu kan. Nah, mungkin nih pertanyaan terakhir Bang Kancil ya. Jadi cerita ini udah diizinkan ya lu untuk bercerita gitu ya, kemanapun gitu ya. Betul. Dari Pak RT setempat. Betul. Ya. Jadi tidak ada cekalan lagi Bang Kancil. Betul. Ya. Nah, oke Bang Kancil. Sebelum gue tutup videonya, kemungkinan Bang Kancil nih punya pesan-pesan buat teman-teman di luar sana. Ya kalau pesan-pesan sih ya lagi-lagi Bang Bolet Waseso ya. Kalau gue siapa? Kancil Waseso. Udah gue turunin jabatan deh guys. Mantap Bang. Oke juga oke. Ya kalau lagi-lagi buat gue sih, kalau buat nge-share atau pesan-pesan nggak ada sih buat teman-teman. Mungkin teman-teman lebih pinter juga dari gue. Tapi gini Bang ngomongnya, pada intinya ya kita dalam kehidupan ya kita semuanya sama, udah intinya gitu aja. Jadi ambil sisi positifnya dan buang negatifnya gitu Bang Kancil ya. Oke teman-teman semua, kayaknya itu aja Bang Kancil ya. Siap. Sebelumnya gue sekali lagi ngucapin terima kasih nih Bang Kancil udah mau bercerita di Circle Gaib nih. Neng terima kasih dong. Kapan kita cerita lagi Bang Kancil ya. Siap Bang Bola. Bang Kancil ini epic banget, jadi narasumber yang sering diundang-undang juga sama channel-channel lain gitu. Oke teman-teman semua, sebelum gue menutup video kali ini, gue mengingatkan lagi nih sama teman-teman di luar sana yang belum subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dari Circle Gaib. Dan jangan lupa juga, kalau kalian nih penasaran sama video-video Bang Kancil, bisa mampir aja nih langsung ke Timur Misteri Channel. Oke Bang Kancil, kayaknya kita tutup aja ya Bang Kancil ya. Oke, terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah mau menyaksikan video ini sampai habis. Gua Bolet Waseso dan Bang Kancil Waseso. Oh Waseso pakai siap. Oke, kita pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Kancil.